Iya, ini adalah ucapan yang terlalu mujmal, bisa dibawa kepada kebenaran dan bisa dibawa kepada kebatilan. Kalau seandainya yang dimaksudkan, kita nggak butuh para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nggak butuh. Kalau mereka bisa bahasa Arab, kita juga bisa bahasa Arab. Kalau mereka mengerti hadis, kita juga mengerti hadis. Maka ini jelas kebatilan. Iya, sekaliber Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, dan ulama-ulama yang memiliki ilmu yang dalam di dalam fatwa atau dalam pembahasan-pembahasan fikih, mereka akan menukilkan pendapat ulama mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3 dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya dikatakan bahwasannya ketika ada ucapan para ulama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka jelas kita akan mengambil Al-Quran dan Sunnah. Cuman yang jadi masalah, jangan tergambarkan Al-Quran dan Sunnah satu sisi, ulama satu sisi. Ini bahaya. Ketika mereka disebutkan lakop sebagai ulama, maka mereka adalah orang-orang yang sangat kuat berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita punya guru yang kita berhusnudzon, guru kita adalah orang-orang yang berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka seharusnya husnudzon kita kepada para ulama harus lebih dari itu semuanya. Karena mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu untuk kita ketahui, perselisihan para ulama kepada dalil itu kalau kita hitung adalah sesuatu yang sangat sedikit. Dan kalaupun seandainya mereka berselisih dengan dalil, itu bukan sesuatu yang disengajakan. Bisa saja hadis tidak sampai di telinga mereka. Bisa saja hadis itu sampai di telinga mereka, tapi menurut mereka itu hadis yang dhaif. Bisa saja nas tersebut sampai ke telinga mereka, tapi mereka faham itu nas yang umum, ada das yang khusus. Tetapi sengaja para ulama menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, maka dhon kita kepada para ulama mereka tidak akan demikian. Karena mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana ternukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i sebuah permasalahan, yang kemudian orang tersebut berkata, saya ingin mengetahui pendapat kau Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berkata, hal tarani min kanisatil aqanas Nasara, apakah kau pernah melihat atau berada di gereja-gereja Nasrani, atau berada di tempat ibadahnya orang Yahudi, atau berada di tempat ibadahnya Majusi? Aku menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW sementara aku tidak meyakininya. Apa faedah bisa kita petik? Faedah bisa kita petik, para ulama begitu cinta dengan sunnah Rasulullah SAW. Hidup mereka, harta mereka, waktu mereka, semuanya mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i dilakopi oleh orang-orang yang hidup di zaman beliau dari kalangan para ulama sebagai Nasirus Sunnah. Apa? Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasulullah SAW. Ini kalibernya Syafi'i. Jadi jangan terkesan setiap datang pendapat Syafi'i, setiap pendapat mazhab Syafi'i atau lain sebagainya, kita katakan, oh Syafi'i itu dhaif. Anda siapa? Mengomentari Imam Syafi'i sebagai nasir sunnah, sebagai orang yang dhaif. Kalaupun Anda ingin mendhaifkan pendapat Imam Syafi'i, Anda datangkan orang yang sekaliber dengan Syafi'i. Imam Malik, Imam Ahmad, itu apple to apple. Tapi kalau seandainya seorang Haris pendapat Syafi'i lemah dalam masalah ini, itu siapa? Siapa ulama yang mendahului NP yang mengatakan pendapat Syafi'i itu lemah, siapa? Jelas? Enggak apple to apple. Imam Syafi'i jabal, gunungnya ilmu. Sementara kita cuma semut kecil. Mengatakan Imam Syafi'i salah, dhaif dan lain sebagainya. Silakan Anda datangkan ulama yang sekaliber, yang mumpuni, memiliki ilmu ijtihad. Ya, baru itu akan ada penghormatan kita kepada para ulama. Karena sebagian kita di dalam berbicara kita nggak sadar kalau kita sedang menjatuhkan kedudukan para ulama tanpa kita sadar. Ini hal yang bahaya. Ya, dan telah ternukilkan lahul ulama masmumah, daging ulama itu racun.
Daging ulama itu racun. Ya, jadi hati-hati kita gunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa itu sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tanpa kita sadari pandangan orang bahwasanya ulama itu banyak menyelisih dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi kembali, ketika Anda punya guru yang bukan sebelum sekali berulama, apalagi sekali bermujtahid, Anda punya husnudzon kepada mereka, orang yang kuat berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka dzan Anda kepada Syafi'i, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik, kepada Bukhari, kepada Muslim, ya itu harus lebih kuat, karena mereka telah terbukti dan mereka telah wafat di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami ya? Jadi kita tidak akan lepas ketika mau pelajari fikih atau bab apa saja dari bab ilmu, maka kita akan dapatkan di sana para ulama menukilkan pendapat ulama terdahulu, atau mereka tidak menukilkan. Kalau kita mencari, maka kita akan kembali posisi pendapat ini kembali kepada ulama ini dan ulama ini. Bisa difahami ya? Baik, dan untuk menghemat waktu, para hadirin yang adalah dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di malam hari ini adalah pembahasan tentang berkorban, yang mungkin sebagian masail yang akan kita bahas itu sesuatu yang sudah kita dengar, sesuatu yang sudah kita lewati, namun ilmu kita ulang-ulang itu tidak ada yang rugi. Toh kita terkadang setiap hari sering mengulang-ulangi hal yang ada bermanfaat. Ya, berulang-ulang lihat status WA orang, berulang-ulang. Udah lihat pagi, lihat lagi nanti sore. Saya nggak bilang salah, tetapi itu akan menjadi salah ketika Anda akan menyalahkan ilmu ketika ilmu itu diulang-ulang. Ya, yang diulang-ulang saja kita sering lupa, apalagi yang tidak diulang-ulang. Ya, baik. Allah ketika menyebutkan sebuah permasalahan dalam Al-Quran itu kan diulang-ulang. Masalah takwa diulang-ulang oleh Allah. Ya, masalah kisah Nabi Musa ini diulang lagi dalam kisah yang lainnya. Karena memang manusia itu cepat lupa, cepat lalai, sehingga perlu untuk diulang-ulang. Kalaupun kita tidak lupa, seperti yang saya sebutkan tadi, mendengar sebuah ilmu yang telah kita ketahui itu tidak akan pernah rugi. Sebagaimana termukilkan dari sebagian para ulama salaf, ketika dia mendengar sebuah faidah dari seseorang yang faidah itu telah diketahui oleh dia sebelumnya memberikan faidah ibunya lahir. Coba terbayang, ini si A memberi faidah. Nah, yang mendengar faidah tadi sebelum ibu pemberi faidah lahir, dia sudah tahu faidah itu, tapi seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Sebagai bentuk apa? Memuliakan ilmu. Ya, sebagai bentuk memuliakan sunnah Rasulullah SAW. Tapi karena waktu kita sempit, maka kita akan menyebutkan beberapa masail penting, walaupun semuanya penting, tetapi beberapa masail yang tentunya nanti setelahnya tinggal kita membaca atau mendengar dari kajian guru-guru kita yang lainnya membahas secara mendetail dari hukum berkorban. Tapi para ulama ketika mereka menyebutkan tentang al-adhiyatu, tentang berkorban atau menyembelih, mereka berkata definisi daripada al-adhiyatu ma yudhbahu min bahimatil an'ami ayamul 'aidil adha bisababil 'aidi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Para ulama ketika mereka menyebutkan tentang definisi berkorban, mereka mengatakan apa yang disembelih dari hewan ternak, ya, di hari raya Idul Adha, dikarenakan hari raya yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf, mungkin buku yang dibagi ke antum itu bukan buku yang saya baca, tapi itu mungkin hadiah dari muslimin untuk antum baca. Baik. Nah, ketika disebutkan di sini definisi daripada al-adhiyah, yaitu apa yang disembelih dari binatang ternak. Maka apa saja yang disembelih bukan binatang ternak berupa kambing, unta, sapi, ya, maka itu tidak masuk di dalam bab kita ini. Misalnya ayam, bebek, ya, kelinci, maka itu nggak masuk sebagai hewan kurban. Tapi hewan kurban itu hanya dibatasi
sapi dengan turunannya, kambing dengan turunannya, dan juga masuk dalamnya unta. Baik. Dan itu disembelih di hari raya Idul Adha. Maka siapa saja yang mereka menyembelih hewan-hewan ternak sapi, kambing, kerbau, dan unta bukan di hari raya Idul Adha, maka itu tidak disebutkan sebagai hewan kurban. Dan dia melakukan penyembelihan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia menyembelih bukan untuk Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya sekedar ingin makan daging di hari raya karena orang lain makan, saya juga menyembelih, tapi bukan untuk taqarrub kepada Allah, maka ini juga tidak disebutkan dengan hewan kurban. Jadi hewan kurban pertama dia menyembelih hewan ternak, kambing, sapi, unta, dan turunannya. Kemudian dilakukan di hari raya Idul Adha, dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya min syairil islami al-masyru'ati bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Dan berkurban adalah dari syiar Islam yang disyariatkan dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' seluruh muslimin, bahwasannya ini adalah ibadah yang paling mulia yang seseorang keluarkan hartanya adalah berkurban. Ya, walaupun nanti ketika kita akan membahas hukum berkurban, ada pembahasannya wajib, ada pembahasannya sunnah, maka kita di sini menggunakan metode para salaf di dalam menuntut ilmu. Kalau saya ingin mendengar ini usul ini kira-kira pembahasan berkurban ini hukumnya wajib atau sunnah? Ya kalau memang banyak yang menyebutkan sunnah, saya yakin dengan sunnah saya akan berkurban tahun ini. Para ulama salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menitik beratkan itu wajib atau tidak wajib. Selama itu datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selama itu sesuatu perbuatan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semaksimal mungkin mereka akan melakukan amalan tersebut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasut para sahabat untuk bersedekah, yang sifatnya bukan sedekah wajib, sifatnya sedekah sunnah. Kemudian ada di antara mereka berdoa di malam hari, ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami bisa berikan kepada Nabi kami, ya Allah. Mereka ada yang mereka tangisi, ada yang mereka sesali. Dan itu dikarenakan kekurangan diri mereka. Kami tidak bisa berlomba-lomba dengan sahabat kami yang lainnya. Kami kalah dengan mereka, ya Allah. Padahal sedekah yang dihangsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan perkara yang wajib, tapi perkara sunnah. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita cari-cari perkara yang sunnah supaya kita tidak mengamalkannya, dan mencari-cari perbuatan yang makruh supaya kita bisa melakukannya, jangan terlalu ekstrim. Ini gak haram, ini cuma makruh. Tapi pas bab sunnah, kamu jangan terlalu keras, jangan terlalu tasyaddud, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ini cuma perkara sunnah, gak wajib. Nah kalau begitu kapan kita mau beramal? Yang sunnahnya kita beralasan ini gak wajib, yang makruhnya kita beralasan ini gak haram. Nah sementara kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, untuk menundukkan hawa nafsu kita kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun para ulama ketika membahas hal yang wajib, hal yang haram sebagai bab ilmiah, bukan bab untuk meninggalkan praktek dari ilmu itu sendiri. Apa yang membuat kita berat para hadirin dan hadirat untuk kita berkorban? Apa yang membuat kita berat? Ketika kita berkorban, boleh nggak kita makan dagingnya? Boleh.
Boleh kita simpan dagingnya untuk masak sate nanti misalnya setelah sekian hari lebaran? Boleh. Boleh kita kasih tuh ibu kita? Boleh. Boleh kasih tuh tetangga kita? Boleh. Boleh kasih tuh teman kita? Boleh. Iya. Nah, begitu juga di sana ada sekian saudara-saudara kita muslimin yang mereka menunggu pembagian daging dari saudara-saudaranya. Mereka hanya makan daging setahun sekali. Tidak seperti kita, karena saking banyak makan daging, kena kolesterol, kena asam urat. Saking banyaknya daging yang kita makan, mereka menunggu setahun sekali untuk bisa makan daging. Lah sementara kita yang punya kemampuan membahas, oh ini punya nggak wajib, saya akan meninggalkan ini. Ya, sementara hari raya kata Nabi SAW adalah hari makan dan minum. Sehingga jangan orang-orang yang punya kemampuan saja menikmati hari raya dengan makanan dan minuman. Maka Islam menghasut kita untuk bersedekah, berkorban di raya supaya saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin, mereka ikut bahagia dengan bahagianya kita di raya dengan kita berkorban.